Halo teman-teman, ketemu lagi bersama aku Adelia Nurhasana, mahasiswi dari jurusan Akuntansi Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai akuntansi pendapatan dan piutang. Sebelum melangkah lebih jauh, kita sebaiknya mengetahui dulu materi-materi apa saja yang akan kita bahas pada kali ini. Materi pembahasan kita kali ini adalah definisi pendapatan dan piutang, klasifikasi pendapatan dan piutang, pengakuan pendapatan dan piutang, pengukuran serta pencatatan pendapatan dan piutang, serta penyajian pendapatan dan piutang. Mari kita mulai dengan definisi pendapatan dan piutang. Dalam rangka penyusunan laporan operasional dan laporan realisasi anggaran, kita mengenal dua jenis pendapatan, yaitu pendapatan LO dan pendapatan LRA. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pendapatan LO merupakan hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan pendapatan LRA merupakan semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Selanjutnya kita bergeser ke piutang. Piutang merupakan hak pemerintah yang belum diterima oleh pemerintah sehingga pemerintah berkewenangan untuk menagih hak tersebut kepada pihak yang bersangkutan. Hak tagih tersebut bisa berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih lainnya karena pinjaman yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya kita memasuki klasifikasi pendapatan dan piutang. Klasifikasi untuk pendapatan menurut PP nomor 71 tahun 2010 terdiri dari PAD atau pendapatan asli daerah yang berupa pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya ialah pendapatan transfer yang berupa transfer pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer pemerintah provinsi. Dan yang terakhir adalah lain-lain pendapatan yang sah, yang berupa hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Selanjutnya, kita bergeser ke piutang. Ada dua jenis piutang pemerintah daerah, yaitu piutang yang berasal dari pendapatan dan piutang lainnya yang tidak berasal dari pendapatan. Piutang pendapatan adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa pajak, piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan dana darurat, piutang hibah, dan piutang pendapatan lainnya. Yang kedua adalah piutang lainnya. Dan yang termasuk piutang lain-lain adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Sekarang kita memasuki pengakuan pendapatan dan piutang. Prinsip akuntansi mencakup semua konvensi, aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan SAP, PP nomor 71 tahun 2010 tentang prinsip-prinsip akuntansi pendapatan LRA. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah atau diterima oleh OPD atau organisasi perangkat daerah atau diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atau atas nama badan usaha daerah. Selanjutnya kita memasuki koreksi pengembalian pendapatan LRA. Koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga
yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Dan untuk pengembalian yang sifatnya normal atau sistemik dan berulang atau recurring atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Selanjutnya, pengakuan pendapatan LO. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau earned dan saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atau realisasi. Selanjutnya kita memasuki pengklasifikasian pendapatan. Dengan memperhatikan sumber, sifat, dan prosedur penerimaan pendapatan, maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif. Yang pertama adalah pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu. Yang kedua, pengakuan pendapatan yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak atau self-assessment dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Yang ketiga, pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Yang keempat, pengakuan pendapatan yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak atau self-assessment dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Dan yang kelima, pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita memasuki piutang diakui pada saat telah diterbitkannya surat utang, telah diterbitkannya surat ketetapan, dan telah diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Selanjutnya, kita memasuki pengukuran pendapatan dan piutang. Pengukuran dan pendapatan piutang. Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto, bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dan untuk pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO bruto, bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Selanjutnya, kita memasuki pendapatan terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah akuntansi pendapatan di OPD, yaitu berasal dari pendapatan asli daerah atau PDAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Yang kedua adalah akuntansi pendapatan di BPKD yang berasal dari seluruh sumber pendapatan, baik PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dapat kalian lihat di sini terdapat contoh jurnal dari pencatatan oleh OPD. Terdapat transaksi dari penerbitan SK dengan jurnal piutang pada pendapatan LO. Ada transaksi penerimaan pembiayaan dengan jurnal kas di bendahara penerimaan pada piutang, perubahan sal pada pendapatan LRA. Yang ketiga adalah transaksi penyetoran pendapatan oleh OPD ke kas dengan jurnal RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan. Dan yang keempat adalah transaksi pendapatan langsung disetor ke kas umum daerah dengan jurnal RKPPKD pada piutang, perubahan sal pada
pendapatan LRA. Dan ini adalah contoh jurnal untuk pencatatan oleh PPKD. Terdapat transaksi penetapan pendapatan dengan jurnal piutang pada pendapatan LO, transaksi penerimaan pendapatan dengan jurnal kas di kas daerah pada piutang, perubahan sal pada pendapatan LRA, dan transaksi pendapatan tanpa penetapan dengan jurnal kas di kas daerah pada pendapatan LO, perubahan sal pada pendapatan LRA. Selanjutnya, kita memasuki penyajian pendapatan dan piutang. Pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran atau LRA, sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional atau LO. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, beberapa struktur dan akun pendapatan terdapat perbedaan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Kalian dapat lihat perbedaannya dalam tabel konversi pendapatan untuk laporan PPKD di bawah ini, yaitu antara Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 serta PP Nomor 71 Tahun 2019. Selanjutnya, menurut Hamzah dan kawan-kawan, piutang disajikan pada bagian-bagian aset. Yang pertama, disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Yang kedua, disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Dan yang ketiga, piutang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kalian dapat melihat tabel konversi aset lancar dan piutang untuk laporan PPKD pada slide ini, di mana terdapat tabel konversi aset lancar dan piutang berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 serta PP Nomor 71 Tahun 2010. Sekarang kita akan memberikan contoh untuk kalian tentang pencatatan di OPD. Pengakuan pendapatan pajak ketika didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu atau official assessment. Seperti contoh berikut ini, pada tanggal 15 Februari 2018, Dinas Pendapatan mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT sebagai ketetapan atas PBB untuk tahun 2018 sebesar Rp12.500.000. Tanggal 18 Juli 2018, wajib pajak melakukan pembayaran atas PPB tersebut. Tanggal 20 Juli 2018, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan PBB yang diterima ke kas daerah. Yang diminta adalah buatlah jurnal pada saat pengakuan pendapatan, penerimaan pembayaran, dan penyetoran pendapatan ke kas daerah. Mari kita lihat jurnalnya. Untuk tanggal 15 Februari, jurnalnya adalah piutang PBB pada pendapatan PBB LO sebesar Rp12.500.000. Dan untuk tanggal 18 Juli 2018, jurnalnya adalah kas di Bendahara Penerimaan pada piutang PBB sebesar Rp12.500.000 serta perubahan sal pada pendapatan PBB LRA sebesar Rp12.500.000. Dan untuk tanggal 20 Juli 2018, jurnalnya adalah RKPPKD pada kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp12.500.000. Jika pada tanggal 18 Juli 2018, wajib pajak langsung menyetor ke kas daerah, maka jurnalnya adalah sebagai berikut, yaitu RKPPKD pada
piutang PBB sebesar 12.500.000 serta perubahan sal pada pendapatan PBB LRA sebesar Rp12.500.000. Selanjutnya, untuk pencatatan di PPKD dengan ketentuan penerimaan pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak atau self-assessment. Contoh soalnya adalah tanggal 2 Februari 2018, PPKD menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atau SKP daerah atas pajak Hotel Batika untuk bulan Januari sebesar Rp15 juta. Sesuai ketetapan pajak, maka tanggal 10 Februari 2018, WP harus melakukan pembayaran. Untuk kasus tersebut, jurnalnya adalah sebagai berikut. Untuk tanggal 2 Februari 2018, jurnalnya adalah piutang pajak hotel pada pendapatan pajak hotel LO sebesar Rp15 juta. Dan untuk tanggal 10 bulan Februari 2018, jurnalnya adalah kas di kas daerah pada piutang pajak hotel sebesar Rp15 juta, serta perubahan sal pada pendapatan pajak hotel RRA sebesar Rp15 juta. Itulah pemaparan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya berharap dari pemaparan saya ini kalian bisa lebih memahami tentang akuntansi pendapatan dan piutang, khususnya pada pemerintah daerah. Sekian dulu dari saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.